Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Rofa dan saya di sini akan mempresentasikan tentang logika dari seluruh pertemuan 1 dan pertemuan 7 yang saya pelajari selama perkuliahan ini. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Zikri Rofa, nomor PM saya 22550610022. Saya dari PSTIA. Yang pertama, di sini ada pengantar logika. Apa itu logika? Logika adalah ilmu yang membantu dalam berpikir dan menalar untuk mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Di sini ada satu contoh pengantar logika. Yang pertama itu, jika Zero pergi kampus, maka Zero meninggalkan rumah. Zero pergi ke kampus, jadi Zero meninggalkan rumah. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pernyataan? Ya, ini adalah sebuah pernyataan. Lalu apakah proposisi? Ya, dia adalah proposisi karena nilai kebenarannya itu benar. Lalu apakah ini nilai kebenaran? Nilai kebenarannya adalah benar karena jika Zero pergi ke kampus, otomatis Zero meninggalkan rumah. Yang kedua, ada proposisi dan tabel kebenaran. Bentuk-bentuk proposisi. Yang pertama, yaitu ada proposisi atomik. Proposisi atomik dia memiliki pernyataan tunggal. Yang kedua, itu ada proposisi majemuk. Dia memiliki pernyataan yang lebih dari satu. Yang ketiga, ada implikasi, berbentuk sebab akibat dan mengandung jika maka. Yang keempat, ada biimplikasi, mengandung jika dan hanya jika. Proposisi. Suatu proposisi tidak boleh digantikan dengan proposisi lain yang artinya sama. Contohnya, Zero tidak baik, Zero jahat. Logika proposisi. Logika yang menangani penarikan kesimpulan secara logis dari proposisi-proposisi. Dalam logika tidak disyaratkan korelasi antar kedua kalimat, tetapi lebih ditujukan pada bentuk atau susunan kalimatnya. Pemberian nilai. Proposisi dapat digantikan dengan menggunakan abjad seperti A, B, C yang dinamakan variabel proporsional. Di sini ada satu contoh cara pemberian nilai. Di sini ada nilai P sama dengan Zero pergi ke kampus. Lalu ada nilai Q, Zero meninggalkan rumah. Tabel kebenaran. Tabel yang secara sistematis menunjukkan satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi-proposisi. Perangkai logika. Di sini terdapat tabel perangkai logika yang terdiri dari 9 simbol. Yang pertama itu simbol negasi, biasa disimbolkan dengan tanda garis yang ke arah ke bawah atau tanda bendera. Lalu ada konjungsi and, itu biasa disimbolkan dengan tanda V mengarah ke atas. Lalu ada disjungsi or, itu biasa disimbolkan dengan simbol V. Lalu ada implikasi yang biasa disimbolkan dengan tanda panah ke arah kanan. Lalu ada biimplikasi yang biasa disimbolkan dengan tanda panah yang ke kanan dan kiri yang tersambung. Eksklusif or biasa disimbolkan dengan simbol lingkaran yang di tengahnya ada tanda plus. Lalu ada not and, biasa disimbolkan dengan simbol tanda panah mengarah ke atas. Dan juga ada not or, biasa disimbolkan dengan simbol tanda panah mengarah ke bawah. Negasi. Ini adalah salah satu contoh negasi yang dibuat dari tabel kebenaran. Negasi adalah kebalikan dari suatu nilai. Kayak di sini contohnya ada nilai A, lalu negasi A itu kebalikan dari nilai A. Seperti contohnya di nilai A di situ ada true dan false.
lalu negasinya akan menjadi false dan true karena itu kebalikannya. Lalu ada konjungsi. Jika kedua nilainya sama, maka dia akan menghasilkan nilai tersebut. Tetapi jika nilai itu salah satunya ada false, maka dia akan menjadi false. Konjungsi itu akan bernilai true ketika dua-duanya true. Tapi jika dia memiliki nilai false, maka dia akan menjadi false. Lalu ada disjungsi. Disjungsi adalah ketika salah satunya memiliki nilai true, maka dia akan menghasilkan true. Tetapi jika dua-duanya bernilai false, maka dia akan menghasilkan nilai false. Dan selanjutnya ada implikasi. Jika nilai keduanya jika nilai B-nya adalah false, maka dia akan menghasilkan false. Tetapi jika dua-duanya false, maka dia akan menjadi true. Lalu di sini ada biimplikasi. Biimplikasi akan menghasilkan nilai true ketika kedua nilainya itu sama. Oke, di sini ada contoh yang kedua. Itu di sini pemberian nilainya dari pernyataannya adalah P itu 0 pergi ke kampus, Q 0 meninggalkan rumah. Lalu untuk tulisannya P implikasi Q. Kita buat P implikasi Q. Lalu untuk tabelnya, tabel itu kita buat 4 nilai. Karena rumus dari tabel itu adalah 2 pangkat N. Lalu kita masukkan P implikasi Q, dan implikasi itu akan bernilai false jika nilai pertamanya itu true dan nilai keduanya itu false, maka dia akan menghasilkan false. Selain itu dia akan menghasilkan true. True bertemu dengan true, dia akan menjadi true. True dengan false, dia akan menjadi false. False dengan true, dia akan menjadi true. False dengan false, dia menjadi true. Lalu yang ketiga ada proposisi majemuk. Proposisi majemuk terdiri dari 2 pernyataan atau lebih. Ada 4 macam proposisi majemuk: konjungsi, disjungsi, ingkaran, disjungsi eksklusif. Implikasi berbentuk jika maka. Notasinya adalah P implikasi Q. P disebut hipotesis, premis atau kondisi. Q disebut konklusi atau konsekuen. P implikasi Q dapat dibaca P syarat cukup untuk Q. Contoh: P, Nani makan pedas. Q, Nani sakit perut. P implikasi Q. Varian proposisi bersyarat, converse Q implikasi P. Inverse-nya negasi P implikasi negasi Q. Kontraposisi negasi Q implikasi negasi P. Biimplikasi berbentuk jika dan hanya jika. Notasinya adalah P biimplikasi Q. Bila 2 proposisi majemuk yang ekivalen dikondisionalkan, maka hasilnya adalah tautologi. Contoh: P, Nani makan pedas. Q, Nani sakit perut. P biimplikasi Q. Argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang terdapat pernyataan-pernyataan dan konklusi. Argumen dikatakan valid jika konklusi dan semua hipotesis benar. Contoh: P1, jika terjadi gempa maka warga panik. P2, terjadi gempa. Lalu kesimpulannya, warga panik. Argumen yang sudah terbukti. Argumen yang sudah terbukti, yang pertama ada modus ponen. Modus ponen adalah P implikasi Q. P
maka hasilnya Q. Yang kedua ada aturan transitif P implikasi Q negasi Q, maka hasilnya negasi P. Yang ketiga modus Tholen P implikasi Q, Q implikasi R, maka hasilnya P implikasi R. Lalu yang keempat ada silogisme disjungtif P negasi Q, P konjungsi P disjungsi Q negasi P, maka hasilnya Q. Lalu yang selanjutnya yang kelima ada simplikasi konjungtif P konjungsi Q, maka hasilnya P atau Q. Lalu yang keenam ada penjumlahan disjungtif P, maka hasilnya P disjungsi Q. Lalu yang ketujuh ada konjungsi, ada P dan Q, maka hasilnya P konjungsi Q. Yang keempat ada pembuktian validitas argumen. Argumen valid apabila implikasi dari premis terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Cara-cara menentukan validitas argumen. Yang pertama, menggunakan tabel kebenaran. Lalu yang kedua, menggunakan aturan penarikan kesimpulan. Contoh selanjutnya, di sini ada sebuah argumen. Kita akan membuktikan validitas dari argumen ini. Untuk ekspresi logikanya, P dia 0 suka bersepeda, dan Q-nya 0 suka berkuda. Maka ekspresi logikanya P disjungsi Q dengan negasi Q, maka kesimpulannya P. Kita untuk membuktikan validitas argumen, kita ada dua cara, yaitu yang pertama kita buat tabel kebenarannya P dan Q-nya, karena di sini ada dua pernyataan, maka kita buat 4, true true, false false, true false, true false. Di sini ada pernyataan P disjungsi Q dan negasi Q. Untuk P disjungsi Q, nilai true bertemu dengan true, maka true dengan false, maka dia true, false dengan true dengan dia true, false dengan dia false. Negasi Q-nya, jika dia true dia false, berarti true berarti false berarti true. Untuk menghubungkan dua pernyataan ini, kita menggunakan konjungsi dan implikasi kesimpulan. Negasi Q lalu implikasi P. Jadi seperti ini untuk menghitung pernyataan di atas. Lalu kita hitung saja langsung. P implikasi Q konjungsi negasi Q, maka dia false berarti berhubungan implikasi P, maka true. Lalu P true negasi Q true bertemu dengan P true, maka true false, maka false bertemu dengan false, implikasi false, maka true dia false, implikasi ke false dia true, maka validitas argumen menggunakan tabel kebenaran dia valid.
Untuk selanjutnya kita menggunakan penarikan kesimpulan. Untuk P, disjungsi Q, negasi Q. Untuk menghasilkan kesimpulan P, kita menggunakan modus Tholen. Dari pernyataan 1 dan 2, ini dan ini, maka dia hasilnya P, kesimpulannya P, maka dia valid. Maka validitas argumen yang menggunakan tabel kebenaran maupun menggunakan penarikan kesimpulan, dia sama-sama valid. Yang kelima, ada tautologi dan ekuivalensi logis. Tautologi, semua pasangan nilai proposisi yang ada bernilai benar. Kontradiksi, semua pasangan nilai proporsional yang ada bernilai salah, false. Kontingensi, nilai proporsional yang ada bernilai benar dan salah. Ekuivalensi logis, proposisi A dan B dikatakan ekuivalen secara logis jika A, B implikasi B adalah tautologi. Notasinya adalah A sama dengan B. Hukum ekuivalensi logika. Di sini ada hukum ekuivalensi logika yang terdiri ada komutatif, asosiatif, dan distributif, identitas, ikatan, dan negasi ganda, lalu idempoten, De Morgan, dan absorpsi, dan juga negasi T dan F. Di sini ada contoh keempat, ada ekspresi logika A, disjungsi dalam kurung negasi A, ke implikasi B, lalu disjungsi A, implikasi dalam kurung negasi A, disjungsi B sama dengan 1. Di sini kita akan buktikan bahwa sisi kiri ini sama dengan 1. Pertama-tama kita akan merubah dulu implikasi ini menjadi konjungsi dengan cara A implikasi B sama dengan negasi A konjungsi B. A disjungsi negasi A double negasi A konjungsi B, atau negasi A dan negasi A disjungsi B. Untuk menghilangkan negasi ganda ini, kita menggunakan A disjungsi A konjungsi B disjungsi negasi A disjungsi B, ini menggunakan negasi ganda. Selanjutnya menggunakan hukum absorpsi, bahwa yang tersisa A atau negasi menggunakan absorpsi. Selanjutnya kita menggunakan negasi bahwa A disjungsi negasi A sama dengan 1. Lalu maka terlihat bahwa penyederhanaan dari sisi kiri ini hasilnya dengan 1, maka hasilnya. Lalu yang keenam, penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan berhenti ketika ekspresi logika sudah paling sederhana. Notasi, implikasi, dan biimplikasi dapat diganti dengan disjungsi, konjungsi, dan negasi. Hukum logika
Hukum logika terdiri dari hukum-hukum yang tabel di bawah ini. Ada hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum identitas, dan hukum ikatan, hukum negasi ganda, hukum idempoten. Lalu ada hukum De Morgan, hukum absorpsi, negasi T dan F. Strategi pembalikan. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika pada argumen dengan menegasikan kesimpulan. Konsistensi. Pernyataan disebut konsistensi jika pernyataan tersebut secara simultan semuanya benar. Konsistensi dapat dibuktikan dengan membuat pernyataan menjadi ekspresi logika dan dibuktikan melalui tabel kebenaran. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh dari strategi pembalikan. Di sini saya menggunakan argumen yang tadi. Yang pertama, kita harus lakukan argumen ini adalah kita jadikan dulu menjadi ekspresi logika. Pertama, saya buat variabelnya dulu. Misalkan di sini A adalah 0 pergi kampus. Dan B-nya adalah 0 meninggalkan rumah. Dan maka ekspresi logikanya adalah yang pertama A implikasi ke B, yang kedua ada jika 0 pergi kampus maka A, lalu kesimpulannya adalah B. Nah, dari sini karena ini strategi pembalikan, maka nanti pada kesimpulan B ini akan dinegasikan. Oke, akan dibuat tabelnya. A, B. Lalu selanjutnya ada A implikasi ke B, lalu ada negasi B, jadi F, I, T, F, T. Nah, dari ekspresi logika ini kita konjungsikan dulu pernyataan-pernyataannya. Lalu kita konjungsikan juga dengan kesimpulan yang sudah dinegasikan. Jadi apakah ini bernilai false semua? Kita bisa lihat true, true, false, maka false. Karena untuk konjungsi itu untuk menilai true semua untuk menjadi true. Maka jika ada salah satu ada salah, maka dia akan jadi salah. True, false, 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 false. Karena ini strategi pembalikan semuanya, maka argumennya bisa dinyatakan valid. Karena dibalik ini akan bernilai true. Yang ketujuh, tableau semantik. Tableau semantik berbentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting-ranting yang relevan. Di sini ada aturan tableau semantik. Ada 10 aturan dari aturan tableau semantik. Lalu aturan ke-10, jika ada bentuk logika A dan negasinya negasi A yang berada pada satu deret, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tertutup. Oke, selanjutnya di sini saya ada contoh yang terakhir untuk tableau semantik. Jadi di sini karena tableau semantik ini hanya digunakan untuk mengecek kekonsistenan dari ekspresi logika, jadi di sini saya akan menggunakan strategi pembalikan.
untuk mengecek kevalidan dari versi logika ini. Nah, karena menggunakan strategi pembalikan, jadi di sini untuk kesimpulannya saya negasikan. Oke, langsung saja saya tuliskan saja. Oke, yang pertama saya akan menggunakan aturan 3 pada 1. A implikasi ke B, negasi A, dan ini B. Selanjutnya saya akan menggunakan aturan 2 pada 2. Jadi aturan 2 itu jadi A dan B. Nah, karena ini negasi ketemu A, jadi ini tutup. Selanjutnya saya akan menggunakan aturan 6 pada 3. Menjadi negasi B. B ketemu negasi B, jadi ini tertutup lagi. Jadi karena ini dua-duanya ketutup, maka ini hasilnya ada tidak konsisten. Tapi karena ini menggunakan strategi pembalikan, karena dia tidak konsisten, maka argumen ini dinyatakan valid. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini adalah presentasi logika yang saya sampaikan dan saya buat dari video ini. Sebelumnya terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan ilmu yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.